Selamat pagi anak-anak. Ini kelas 9D. Sudah siap belajar atau belum nih? Sudah siap? Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat mudah kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ada Maulana, Aisyah Gustia, Alia Vicky Azahra, Ani Farezi, Aprilia Niken, Husna Nurlaili, Dava Anayansyah, Elisa Asandania, Alsa Febri Laurencia, Mira Ramadhani, Laila Fitria, Lydia Ofisa, Muhammad Daniel, Muhammad Farah Saputra, Muhammad Feria Ali Dinata, Muhammad Kohar, Muhammad Noval Wijaya, Muhammad Radik Nugraha, Moza Oktriyasari. Kalau semua masuk ya hari ini. Ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Iya betul. Pekan lalu kita belajar tentang pengertian teks diskusi dan ciri umum teks diskusi. Pekan ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang sudah membaca buku? Iya Alia? Iya betul. Pekan ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Struktur teks diskusi ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada 3. Apa yang pertama? Betul, pendahuluan. Jadi, pada bagian pertama, teks diskusi berisi pengantar atau latar belakang mengenai isu-isu yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Kalau bagian yang kedua, betul, argumen. Argumennya ada apa saja? Iya, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Kalau yang mendukung disebut dengan argumen apa? Argumen yang pro. Kalau yang menolak atau menentang, argumen kontra. Nah, pada bagian argumen ini berisi bukti-bukti, fakta, alasan yang memperkuat bahwa setuju atau tidak setuju terhadap isu yang dibahas. Kalau bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga dalam teks diskusi, betul, simpulan. Pada bagian akhir ini berisi pernyataan yang menegaskan bahwa setuju atau tidak setuju dengan topik yang dibahas. Jadi, struktur teks diskusi ada 3. Pendahuluan, argumen, baik yang pro maupun kontra, dan simpulan. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi ada apa saja ya? Betul, ada konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubung baik antar kata, antar frasa maupun antar kalimat. Konjungsi ada berbagai macam, tapi konjungsi yang umum atau sering digunakan dalam teks diskusi ada konjungsi aditif atau konjungsi gabungan, konjungsi disjuntif atau pilihan, konjungsi konsekutif atau akibat, konjungsi kausal atau sebab, dan konjungsi penentangan dan penegasan. Kalau kata dan termasuk konjungsi apa? Iya, konjungsi aditif atau gabungan. Kalau kata selain itu termasuk konjungsi apa? Selain itu, ya, pertentangan, kurang tepat. Selain itu konjungsi apa ya? Ya, betul, penegasan.
Jadi kata selain itu termasuk konjungsi penegasan. Satu lagi deh, kalau konjungsi yang sering dalam teks diskusi itu konjungsi tetapi termasuk konjungsi apa? Iya, betul, pertentangan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks diskusi ada istilah umum. Istilah umum itu adalah kata-kata yang digunakan dalam teks diskusi yang sesuai dengan isu atau topik yang dibahas. Jadi kata-kata dalam teks diskusi itu harus sesuai, tidak boleh berlebihan atau tidak boleh yang tidak sesuai dengan isu yang dibahas. Misal kalau ada teks diskusi berjudul harga minyak goreng melambung tinggi, itu kata-kata istilah umum yang tepat digunakan dalam teks diskusi tersebut ada apa saja ya? Iya, ada minyak, ada pasar, ada masyarakat, ada uang, ada harga, dan lain sebagainya. Paham? Bagus. Selanjutnya, kaidah kebahasan dalam teks diskusi ada kalimat persuasif. Jadi kalimat persuasif ini adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak membaca menjadi yakin terhadap argumen-argumen yang diungkap dalam teks diskusi. Oleh karena itu, teks diskusi harus menunjukkan kalimat-kalimat yang dapat meyakinkan pembaca terhadap isi teks diskusi tersebut. Misalnya terdapat kata ayo, mari, partikel kah atau partikel lah, dan partikel kan. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami? Alhamdulillah. Jika dapat dipahami, kita akan coba menganalisis teks diskusi. Pertama, untuk materi struktur teks diskusi, buka bukunya halaman 113. Sudah dibuka? Terdapat teks diskusi berjudul pro kontra efek video game. Di situ terdapat 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Mari kita bersama menganalisis struktur teks diskusi dalam teks diskusi berjudul pro dan kontra efek video game. Ayo kita analisis terlebih dahulu. Sudah dibaca semua ya, Nak? Paragraf pertama dalam teks diskusi tersebut merupakan bagian pendahuluan. Jadi ini mengantarkan isu bahwa ternyata terdapat pro kontra terkait pengaruh video game terhadap baik kesehatan, kemampuan berpikir, maupun aspek kepribadian. Selanjutnya paragraf kedua termasuk bagian apa? Betul, argumen. Tapi argumen yang seperti apa? Iya, argumen yang mendukung atau pro. Karena disebutkan bahwa terdapat video game bisa meningkatkan kemampuan berpikir pemainnya. Selanjutnya paragraf ketiga termasuk bagian apakah paragraf ketiga? Iya, argumen juga. Tetapi termasuk argumen yang seperti apa? Betul, argumen yang menolak, menentang atau argumen kontra. Mengapa? Boleh disebutkan alasannya? Iya, karena ternyata dapat membawa dampak buruk bagi pemainnya, seperti agresi, pandangan negatif terhadap sosial, mengurangi kebugaran fisik, atau berdampak terhadap bisa sampai kejam-kejam ya jika terlalu berlebihan memainkan video game. Selanjutnya paragraf keempat termasuk bagian apa? Iya, betul, termasuk bagian argumen kontra juga. Mengapa? Karena ternyata terdapat hubungan negatif antara bermain video game dengan indeks prestasi. Jika kita terlalu sering bermain game, maka kita akan malas belajar yang dapat mengakibatkan prestasi belajar kita menurun. Selanjutnya paragraf terakhir atau paragraf 5 termasuk bagian
Iya, simpulan. Pada bagian ini disebutkan bahwa ternyata video game memiliki potensi positif terhadap kreativitas dan sebagainya, tapi juga memiliki dampak atau pengaruh negatif terhadap pemainnya. Wah, sudah bisa semua ya menganalisis struktur dalam teks diskusi. Selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasan dalam teks diskusi. Buka bukunya halaman 115. Sudah dibuka? Ya, coba sebutkan judul teks diskusi yang ada di halaman 115. Boleh? Silakan berdiri, sebutkan judulnya. Iya, judulnya dampak positif dan negatif permainan daring. Jadi, Ibu tugaskan secara berkelompok. Oh ya, sebelumnya kita buat kelompok terlebih dahulu. Langsung saja ya, ini dulu baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk menjadi kelompok. Tugas yang pertama yaitu menentukan konjungsi dalam teks diskusi tersebut. Tugas yang kedua menentukan istilah umum, dan tugas ketiga menentukan kalimat persuasif. Jika ada yang belum dipahami atau kurang jelas terhadap kaidah kebahasan dalam teks diskusi, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Ayo bentuk kelompoknya, bentuk kelompoknya masing-masing. Baca teks diskusinya dengan cermat ya. Untuk tugas pertama yaitu menentukan konjungsi. Selain menentukan kata konjungsi dalam teks tersebut, juga tentukan bahwa konjungsi tersebut termasuk konjungsi apa. Apakah termasuk konjungsi pertentangan, penegasan, sebab, akibat, gabungan, dan lain sebagainya ya. Kelompok 2, ayo dibantu rekannya, jangan hanya 1 atau 2 orang ya yang mengerjakan. Bekerja sama untuk menganalisis tugas yang Ibu berikan.